Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, berdasarkan kisah nyata. Tentang seorang pemuda, yang dari kecil sudah merasakan pahitnya kehidupan. Perjalanan hidup yang dilalui, tanpa disangka menuntunnya sampai menjadi seorang atlet, sepeda BMX freestyle yang terkenal di dunia. Takdir adalah ketika kita tidak bisa memilih, di mana dan oleh siapa kita dilahirkan. John adalah salah satu anak yang tidak beruntung. Dia dilahirkan di sebuah keluarga yang berantakan, sehingga lingkungan itu membuat dirinya menjadi liar. Bersama kakak dan juga kelompoknya, mereka bahkan melukai petugas keamanan, dan mencuri obat-obatan yang ada. Tidak tahan melihat ibunya selalu disiksa, suatu ketika John nekat menusuk ayahnya. Dia pun langsung dibawa polisi, karena kakak dan juga ibunya tidak bersaksi untuk membelanya. Amanda yang merupakan seorang petugas dinas sosial, tidak bisa membantu, sehingga John harus dimasukkan ke dalam penjara khusus, untuk orang di bawah umur. Tentu saja isi di dalamnya adalah orang yang bermasalah, sama sepertinya. Sebagai anak baru, dia pun sering ditindas. Namun dia terus bertahan, dan terus menyibukkan kesehariannya dengan membaca buku dan menggambar. Suatu ketika Amanda berkunjung ke sana, dan memberitahukan kabar buruk. Your mom passed away. Mendengar itu John tidak kaget, karena selama ini hal buruk sudah sering dia rasakan. Dia hanya bisa diam, dan menyerah dengan hidupnya. Bahkan untuk memiliki sebuah mimpi, baginya itu adalah hal yang mustahil. 7 tahun kemudian, John sudah remaja. Di dalam tempat itu, selama ini dia terus mendapatkan masalah, karena berkelahi dengan anak lainnya. Petugas yang melihat itu langsung membawa John, agar keributan berhenti. Selain itu alasan lainnya adalah, karena Amanda ingin memberitahukan kabar baik untuknya. Selama ini dia terus mencarikan orang tua asuh, yang mau menerimanya. Beruntung kali ini ada orang yang mau mengadopsinya, bahkan setelah mendengar latar belakangnya. John pun memberanikan diri, untuk bertemu dengan orang tersebut. Perasaannya masih normal, ketika melihat Mariana, calon ibu barunya. Namun setelah melihat calon ayahnya yang bernama Eldrick, raut mukanya berubah. Dari kecil John tumbuh di lingkungan yang rasis, dan suka membedakan warna kulit. Sehingga pikirannya sudah terdoktrin, bahkan sampai sekarang. Eldrick pun menyadari, namun dia masih tampak tenang menghadapinya. Untuk mendekatkan diri, dia bahkan ingin melihat salah satu lukisan miliknya. Bagi Mariana, apa yang dilukis itu sangat menyeramkan. Namun bagi Eldrick, dia mampu menebak, apa maksud dari lukisan itu. Yaitu tentang perjuangan dalam kesendirian, bahkan ketika melawan sesuatu yang tidak mungkin dan kejam. Saat ini John tidak menyangka, kehidupan yang menurutnya sudah hilang, kini dia dapatkan kembali. Dia harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Apabila tidak membuat masalah, barulah secara resmi dia bisa menjadi anaknya. Di antara semua anak yang ada, John masih heran. Kenapa kedua orang itu mau memilih dia sebagai anak angkatnya? Why are you guys doing this? Eldrick pun tidak menjelaskan, karena yang terpenting adalah dia sudah ada di sini, bersamanya. Sekali melihat dia tahu, bahwa orang tua angkatnya adalah orang yang baik dan berkecukupan. Bahkan mereka juga sudah menyiapkan kamar untuknya, beserta seluruh pakaiannya. John masih belum terbiasa dengan semua hal ini. Namun dia hanya bisa menurut, terutama ketika John sudah didaftarkan di sebuah sekolah. Mariana senang, John memakai seluruh pakaian yang sudah disiapkan. Bergegas, dia dan Eldrick mengantarkannya ke sekolah. Sebelum sampai dia langsung keluar, bahkan tanpa berpamitan. Di depan pintu masuk, John melihat seorang wanita, yang berkumpul dengan para pesepeda di sana. Sebagai anak baru, tentu ada juga orang yang ingin mengerjainya. Beruntung gurunya datang, sehingga masalah tidak terjadi. Dan yang lebih kaget lagi adalah, wanita sebelumnya yang bernama Sherry, ternyata satu kelas dengannya. Untuk mendapatkan kesan baik, John bahkan membantunya menjawab soal dari guru. Cara itu berhasil, dan akhirnya Sherry mulai memperhatikannya.
Ketika pulang, John membalas orang yang ingin mengerjai sebelumnya dengan merusak sepeda miliknya. Beruntung karena tidak ada bukti dan saksi, polisi pun tidak akan bisa asal bertindak. Eldrick menyadari apa yang dilakukan John dan mulai menasehatinya. Apabila ingin terus bertahan di dunia nyata, dia harus membuang sifat buruknya selama ini. Terlebih soal emosinya, untuk menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. I told you I shouldn't be here. Namun nasihat itu tidak dia dengarkan, dan bahkan mulai menyinggung Eldrick soal warna kulit. Mariana yang selama ini sabar, akhirnya mulai marah. Dia sadar bahwa John malu dengan ayah angkatnya, karena perbedaan warna kulit. Pemikiran sempit itu harus dia hilangkan, karena merupakan sesuatu yang salah. Eldrick pun sebenarnya juga sadar. Tetapi dia menanggapinya dengan santai, karena semua membutuhkan proses untuk berubah. Ketika sendirian, John selalu menggambar. Sherry melihat itu, kemudian mendatanginya. Melihat John susah untuk bergaul, dia ingin menemaninya. Mereka pun saling bercerita tentang hobinya masing-masing. So you're into science? Tanpa disangka Sherry menyukai sains, yang bahkan dia praktekkan juga pada papan skateboardnya. Ingin lebih dekat dengan Sherry, John terpikirkan ide untuk mencari hobi yang hampir sama dengannya. Dia mencuri majalah BMX milik anak sepeda, dan pergi, sebelum Mariana datang menjemputnya. Melihat apa saja yang harus dibutuhkan, John mengumpulkan uang, dengan cara mencuri dari rumah orang tua angkatnya. Bahkan tanpa izin, dia berani masuk ke ruangan milik Eldrick. Di sana dia akhirnya mengetahui, bahwa dahulu Eldrick adalah seorang pegulat profesional. Dari artikel yang dia baca, Eldrick dituduh melakukan kekerasan terhadap orang kulit putih. Dan karena itu, John semakin menjaga jarak dengannya. Bahkan Eldrick sampai merebut majalah sepedanya, agar John mau berbicara. Dia sadar bahwa dirinya bukan anak yang baik, tetapi masih heran, kenapa Eldrick mau memilihnya. Bahkan setelah melihat majalah itu, Eldrick diam-diam membelikannya sebuah sepeda. Awalnya dia berniat memberinya kejutan. Tetapi pikiran John yang terlanjur negatif, malah menyinggung dan mengolok-oloknya. Untungnya Eldrick menahan dirinya, untuk tidak melakukan kekerasan. You wanna hit me, go ahead. Dia hanya bisa pergi, agar tidak membuat situasi makin buruk. Dan karena dibutakan kebencian, hal itu malah menjauhkan John dari mimpinya selama ini. Malam hari ketika waktunya tidur, Eldrick mendengar suara di depan rumahnya. Ternyata itu adalah John, yang sedang belajar menaiki sepedanya. Seketika Eldrick sadar bahwa John belum pernah menaiki sepeda, karena terlalu sibuk dengan kehidupan pahitnya. Tanpa pikir panjang, dia ingin melatihnya, sampai bisa. I can teach you how to ride a bike. Menyadari bahwa hal ini akan berguna untuknya, John pun menurutinya. Pada awalnya dia masih menyesuaikan diri. Dengan sedikit pengarahan, akhirnya dia berhasil meletakkan kaki pada pedalnya. Dalam hidupnya, baru kali ini John mencapai sesuatu. Dia senang dan terharu, bahkan kini bisa tersenyum di depan Eldrick. Sedikit demi sedikit, John mulai berubah. Kali ini dia bisa menggunakan sepeda miliknya, untuk ke sekolah. Lewat internet, dia melihat orang bermain dengan sepedanya. Dia pun tertarik, dan ingin mencobanya. Kini kebencian pada hatinya sudah mulai hilang, karena terisi dengan hal positif lainnya, yaitu sepeda. Ketika Sherry mengajaknya ke skatepark, tentu John masih banyak melakukan kesalahan dengan sepedanya. Namun dia terus mencobanya, sehingga lambat laun bisa melakukannya. Terlebih lagi orang-orang di sana juga mengajari, yang membuatnya makin bersemangat. 3 bulan kemudian, Eldrick mengajaknya untuk pergi ke skatepark. Tentu saja John yang sudah berubah, menerima ajakan itu. Mereka sudah semakin akrab, karena John akhirnya sudah menerimanya. Tanpa disangka, di pintu masuk itu terdapat gerombolan, yang ternyata adalah kelompok yang pernah dia ikuti ketika kecil. Tentu di sana terdapat kakaknya yang masih hidup, bernama Rory. Melihat John bersama orang kulit hitam, mereka tidak menyukainya. Look, we don't want any trouble. Seketika mereka mengepung, dan ingin memberinya pelajaran. John yang ingin membantu tidak bisa, karena dia tertahan kakaknya.
Mau tidak mau Eldrick sampai menggunakan kemampuan gulatnya untuk melawan. Sialnya dari belakang sebuah botol mengenainya, sehingga dia pingsan. Melihat itu, Rory menyuruh gerombolannya untuk pergi, sebelum polisi datang. Dan tak lupa mereka membawa sepeda milik John, sebagai kenang-kenangan. John merasa bersalah, atas apa yang menimpa Eldrick. Di kesempatan itu, akhirnya Mariana menceritakan sesuatu. Dahulu, Eldrick adalah orang yang tidak beruntung sepertinya. Artikel yang dia baca dahulu, ternyata hasil akal-akalan orang yang tidak menyukainya, gara-gara soal ras. Setelah itu dia dipenjara, dan karir profesionalnya langsung berakhir seketika. Kemalangan tidak berhenti di situ, karena dia dinyatakan mandul, sehingga tidak bisa memiliki anak. Melihat latar belakang dari John, Eldrick teringat akan masa lalunya. Dia pun memutuskan untuk memilihnya, karena ingin menyelamatkan hidupnya. He chose yours. Mendengar itu John menyadari akan ketulusan dari Eldrick untuk menolongnya. Dia pun tidak ingin membuat semuanya menjadi sia-sia. Langsung saja dia menuju ke markas gerombolan itu, untuk mencari sepedanya. Mereka yang ada di ruangan terpisah, belum menyadarinya. Sialnya seorang wanita di sana mendengar sesuatu, dan melihat John bersama sepedanya. Mereka pun bergegas keluar, untuk mengejarnya. John yang tampak gesit menggunakan sepedanya, sampai memasuki sekolah untuk menghindarinya. Namun gerombolan itu tidak menyerah, dan terus mengejar dengan seluruh tenaganya. Salah seorang sudah menghadang di depan, sehingga John harus mencari celah untuk lepas darinya. Tanpa pikir panjang, dia memantulkan sepedanya pada dinding, dan berhasil lolos dengan mudah. Beberapa hari kemudian ketika di sekolah, anak sepeda di sana ingin melakukan taruhan untuk melompati tangga. John yang tidak sengaja mendengar, ingin mengikutinya. I'll do it for 200. Tentu dengan taruhan yang semakin besar, mereka mengizinkannya mencoba. John langsung bersiap, dan mulai berkonsentrasi. Semua siswa juga sudah berkumpul, untuk melihat aksi ini. Seketika dia langsung memacu sepedanya, dan melakukan lompatan 360 derajat. Semua terkejut dan bersorak, bahkan salah satu lawannya kagum padanya. Sherry juga merasakan hal yang sama, dan menilai bahwa John memiliki bakat. Setelah beberapa hari, Eldrick yang sudah keluar dari rumah sakit, bangga pada John yang berhasil mengambil sepedanya kembali. Bahkan John juga sudah menyiapkannya sebuah hadiah, untuk menyambutnya kembali ke rumah ini. Stand up, John. Perasaan haru itu tidak tertahankan, karena bagi John, saat ini Eldrick adalah seseorang yang sangat berharga untuknya. Di sekolah, Sherry tidak ingin bakat dari John terkubur sia-sia. Dia mengirim video rekaman aksinya kemarin, pada salah satu pelatih terkenal di daerah ini, yang bernama Scott. Setelah melihatnya, tentu orang itu ingin bertemu dengannya. Dia ingin menyaksikan secara langsung, trik yang John lakukan sebelumnya. Sherry sangat yakin, bahwa Scott akan terkejut dengan bakat yang dimiliki John. Di awal-awal, dia masih melakukan pemanasan dan membiasakan diri. Dan ketika waktunya tepat, dia langsung menunjukkan putaran 360 derajat andalannya. Seperti yang dikatakan Sherry, Scott menyadari potensi dari John, dan langsung ingin melatihnya. Train with us. We'll see what happens. Tentu saja John bersedia, karena ini adalah yang dia inginkan. Setiap hari dia terus berlatih, dengan pengarahan dari ahlinya. Hubungannya dengan Sherry juga semakin dekat, karena sebenarnya mereka juga saling suka. Mengetahui apa yang terjadi, Eldrick sangat senang, karena John akhirnya menemukan lingkungan yang cocok untuknya. Tidak sengaja dia melihat Rory, kakak dari John, yang dari jauh mengawasi adiknya. Di balik penampilannya yang urakan, ternyata Rory merasa senang, adiknya mendapatkan sesuatu yang membuatnya bahagia. Di dalam skatepark, Scott memberitahukan pada anak didiknya, bahwa akan diadakan kejuaraan Lucas Oil BMX tingkat nasional. Dia sudah mendapatkan sponsor, dan harus menyeleksi 5 terbaik di antara mereka semua. Don't screw up. Sayangnya kalimat terakhir itu, mengingatkan John pada ucapan yang dahulu sering ayahnya lontarkan. Seketika dia terbayang kenangan buruknya, dan membuat dirinya tertekan. Apalagi ditambah pesaingnya tampil dengan baik,
kepercayaan dirinya mulai hilang. Hal itu membuat penampilannya buruk, dan akhirnya gagal dalam seleksi. Setelah kehilangan semua harapannya, dia merasa jatuh kembali ke dunia masa lalunya, yang penuh dengan kegagalan. Di sini Eldrick harus turun tangan, untuk menyelamatkannya. Dunia tidak akan hancur, karena satu kesalahan. Dia membawanya ke garasinya, dan ingin memperlihatkan sesuatu. Ternyata dia mempertemukannya dengan Rory, yang tentu membuatnya kaget. Selama ini John marah dengan ibu dan kakaknya, karena membiarkannya masuk ke penjara. Di sana, akhirnya Rory menjelaskan alasan dibaliknya. Sebenarnya ibunya yang menyuruh hal itu, agar John terhindar dari siksaan ayahnya. Akan lebih baik satu orang di keluarga ini selamat, dan biarlah ibu dan kakaknya yang menderita. Mendengar itu John tidak menyangka, ternyata apa yang dipikirannya selama ini salah. Sudah bertahun-tahun, John menghadapi berbagai macam kesulitan. Rory berpikir, kegagalannya dalam seleksi, tentu tidak akan menghentikan langkahnya. Dia ingin membantu, untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Dengan membobol pagar kolam, mereka menaruh sebuah papan untuk melompat. Menyadari hanya akan terjatuh ke dalam air, mereka bebas melakukan lompatan apapun, yang bisa membuat pikirannya jernih kembali. Setelah mendapatkan kepercayaan dirinya, tanpa izin John masuk ke tempat latihan, dan ingin mencoba triknya kembali. Melihat keseriusan itu, Scott melihat, apa yang ingin dia buktikan. Akhirnya dia berhasil melakukan triknya, dan membuat Scott kembali terkagum. Walaupun kuotanya sudah penuh, Scott ingin membawanya dalam kompetisi, bagaimanapun caranya. Di rumah, John menceritakan keberhasilannya itu pada kedua orang tua asuhnya. Selama latihan sebelum kompetisi, pihak panitia memperbolehkan mengundang satu orang lagi, untuk menemaninya. Tentu saja John ingin mengajak Eldrick, yang membuatnya senang bukan main. Rory juga mulai sering ke rumah itu, dan membantu adiknya. Mereka selalu mengutak-atik sepedanya, agar bisa tampil optimal. Tentu saja sebelum Rory pergi, John juga menyuruhnya untuk melihatnya di kompetisi. Di tempat lain, gerombolan yang menyerang Eldrick sebelumnya curiga, karena Rory tiba-tiba jarang terlihat. Mereka sadar bahwa semua ini adalah karena kehadiran John dan Eldrick, yang akhirnya membuat mereka marah. Dengan mobilnya mereka bergegas ke sana, untuk memberi pelajaran. Tidak sengaja Rory melihatnya, dan sadar bahwa hal buruk akan terjadi. Salah seorang keluar dari mobil, dan ingin melempar sebuah bom molotov ke rumah Eldrick. Untungnya Rory berhasil mencegahnya, namun anggota yang lain langsung menghajarnya. Mendengar suara keributan, John dan Eldrick langsung keluar. Bergegas mereka membantu Rory, yang tampak sudah sekarat. Menyadari situasi sudah tidak menguntungkan, kelompok itu pergi, sebelum polisi datang ke sana. Dengan berbagai luka yang diterima, Rory harus dirawat di rumah sakit. Namun dia bersyukur, kehadirannya bisa menyelamatkan adiknya. You got two families to make proud. Sekarang John sudah tidak sendiri, karena ada beberapa orang yang menyayangi, dan ingin melihatnya mengejar mimpinya. Hari yang ditunggu sudah tiba. Banyak tim sudah di sana untuk mempersiapkan diri, sebelum besok melakukan pertandingan yang sebenarnya. John bersama Eldrick, langsung bergabung dengan tim yang sudah menunggunya. Tampak juga sponsor dari mereka, yang ikut memberinya dukungan. Mereka bahkan ingin melihat tim ini, menunjukkan aksi yang ekstrim seperti lawannya. Mendengar itu, Scott merasa bahwa apa yang diucapkan barusan malah menjadi beban. Terlebih bagi John, yang akhirnya terlihat berhati-hati, seperti tidak ingin mengacaukan semuanya. Eldrick sadar apa yang dipikirkan John, dan memiliki cara untuk mengatasinya. Dia mengajaknya ke sebuah kafe, yang ternyata sudah ditunggu oleh istrinya, Amanda, dan juga Sherry. Tanpa berlama-lama Eldrick memberitahu, bahwa dia sudah memantapkan hatinya. Walaupun belum genap 1 tahun, dia dan Mariana sudah membulatkan keputusan untuk mengadopsi John, secara resmi. We want you as our son. Sekarang John tidak perlu takut, apabila gagal dalam kompetisi. Karena apapun yang terjadi, dia tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang itu. John sangat bersyukur, sudah dipertemukan dengan orang-orang, yang mau membantu dirinya selama ini. Dan akhirnya,
kompetisi dari kejuaraan Lucas Oil BMX tingkat nasional akan segera dimulai. Juri yang ada adalah para atlet freestyle sepeda dunia. Juara tahun lalu yang bernama Edgar juga kembali mengikuti kompetisi tahun ini. Pada ronde pertama, para peserta langsung menampilkan atraksi yang menarik. Tentu saja Edgar tampak menonjol dan menarik perhatian penonton. Untungnya John sudah tidak ragu lagi dan ingin menampilkan aksi terbaiknya. Sedikit demi sedikit, dia mulai menemukan ritmenya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dia menunjukkan putaran 450 derajat yang belum pernah dia perlihatkan. Dengan hasil itu, John berhasil lolos ke babak berikutnya. Pada babak kedua, para peserta makin menggila dan mulai menunjukkan aksinya yang lebih hebat. Gelar juara yang diraih Edgar sebelumnya tidak diperoleh dengan kebetulan. Karena lompatan unik miliknya bisa memukau seluruh juri dan juga peserta di sana. Merasa tertantang, John malah makin bersemangat. Berkali-kali dia menunjukkan lompatan yang memukau dan tidak memberikan jeda sedikit pun. Dia tidak berhenti sambil meningkatkan kesulitannya. Bahkan dia berhasil menunjukkan putaran 540 derajat dan terus berlanjut. Di kesempatan terakhir, dia ingin mencoba putaran 720 derajat yang lebih susah. Sialnya dia kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Parahnya lagi, posisi jatuh yang buruk membuat bahunya terkilir. Juri tidak bisa terus menunda dan langsung menyampaikan nilainya. Sungguh mengejutkan, Edgar dan John memiliki nilai yang sama. Dengan begitu, mereka berdua akan menjalani babak tambahan untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara pada kompetisi ini. Sayangnya John sudah cedera dan tidak bisa melanjutkannya. Tidak ingin berakhir seperti ini, Eldrick memiliki sebuah cara. I can set it. Ternyata, dia memiliki kemampuan untuk membenarkan kembali bahu milik John. Siap menanggung rasa sakitnya, tentu saja John bersedia. Semua ini sepadan, karena kini John memiliki kesempatan kedua, untuk kembali menantang sang juara bertahan. Pada babak tambahan ini, mereka harus melompat, dan menunjukkan aksi terbaiknya. Edgar yang sudah teruji, bisa melakukan dengan sempurna. Berikutnya adalah giliran dari John, dan dia harus menunjukkan lompatan yang bisa menyainginya. Terinspirasi dengan aksi dari kakaknya, dia ingin melakukan hal serupa. Lompatan ini akan menjadi sangat berbahaya, dan mempertaruhkan nyawanya. Namun dia sudah memantapkan hati, dan melakukannya. Semua tercengang melihat sebuah lompatan legendaris, yaitu backflip sambil melepaskan kedua tangan. Semuanya bersorak, melihat aksi gila yang jarang terjadi. Tentu saja tidak akan ada yang membantah, bahwa John akhirnya menjadi pemenangnya. Berkat orang-orang yang selalu mendukung, akhirnya mimpinya bisa tercapai. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada ibunya, yang sudah memberikannya jalan hidup ini. Kamu tidak bisa memilih, untuk dilahirkan oleh siapa dan di mana. Namun perjalananmu dalam kehidupan, kamulah sendiri yang bisa menentukan. Film ini diperuntukkan bagi kalian, yang selalu mengalami keterpurukan dalam hidup, dan sedang berusaha untuk bangkit berjuang. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.